Selamat siang, perkenalkan nama saya Kinsi Amaranetsa dengan NIM channel E024001. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang bermata kuliahkan perpajakan 1 dengan judul Hukum Pajak. Adapun dosen yang membawa mata kuliah ini yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dengan Ibu Aninda Puji Adila MAK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum pajak. Nah, yang pertama yaitu saya akan membaca pengertian dari hukum pajak. Hukum pajak merupakan suatu hubungan antar cabang dari hukum publik atau pemerintah yang mengatur hubungan antara negara selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak juga menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak ditunda, atau dapat juga seperti hal pengajuan keberatan, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak. Selanjutnya yaitu terdapat macam-macam dari hukum pajak. Hukum pajak memiliki dua macam, yaitu yang pertama yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material ini memuat pada norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau disebut dengan objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau disebut dengan subjek pajak, dan berapa besar pajak yang dikenakan atau disebut juga dengan tarif pajak. Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua yaitu hukum pajak formil. Nah, yang dimaksud dengan hukum pajak formil ialah memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini juga terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu yang memuat antara lain yang pertama yaitu tata cara penyelenggaraan atau prosedur penempatan suatu utang pajak. Yang kedua, adanya hak untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak dan pihak yang mengenai keadaan yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga yaitu adanya kewajiban wajib pajak penyelenggara pembukuan atau pencatatan dan hak wajib pajak. Dapat juga dicontohkan seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, hukum pajak juga memiliki beberapa kedudukan, yaitu sebagai yang pertama yaitu hukum perdana. Hukum perdana ini masuk juga ke dalam mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lain dalam membayar pajak dan juga memiliki kedudukan sebagai hukum privat. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam hal pemerintah dan kekuasaan dan wewenang pemerintah. Nah, dalam hukum publik ini termasuk juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum tata negara. Dalam hukum tata negara itu mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam memungut pajak, serta hubungan antara pemerintah dalam memungut pajak. Yang kedua yaitu hukum tata usaha. Hukum tata usaha ini juga termasuk mengatur tentang prosedur administrasi perpajakan termasuk proses pemungutan pajak, pengawasan, dan penagihan pajak. Yang ketiga yaitu hukum pajak, yaitu mengatur tentang objek pajak, tarif pajak, dan kewajiban perpajakan. Yang terakhir yaitu hukum pidana. Hukum pidana juga masuk ke dalam mengatur tentang sanksi pidana bagi masyarakat atau badan usaha yang melakukan perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam alasan mengapa pemerintah memungut pajak. Nah, adapun alasan mengapa pemerintah memungut pajak yaitu terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai. Disebut dalam membiayai yaitu termasuk ke dalam seperti belanja rutin atau membayar gaji ASN, operasional kantor, subsidi dan lain-lain. Yang kedua yaitu termasuk ke dalam belanja pembangunan. Contohnya itu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Karena pajak bersifat wajib dan berkelanjutan, ia menjadi sumber pendapatan negara yang stabil. Yang kedua yaitu pelaksanaan fungsi pemerintahan.
Nah, dalam pelaksanaan fungsi ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan termasuk ke dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan juga terdapat ke dalam mengatur kehidupan sosial ekonomi melalui regulasi pajak. Nah, lanjut yang ketiga yaitu alasan distribusi pendapatan ataupun fungsi sebagai redistribusi. Ini juga terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu menerapkan tarif pajak progresif atau yang disebut juga dengan contohnya seperti orang yang kaya membayar yang lebih banyak. Nah, yang kedua yaitu mengalokasikan hasil pajak untuk program bantuan sosial, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Lanjut kita yang terakhir yaitu alasan pemerintah yang terakhir yaitu sebagai pengendali inflasi dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengatur daya beli masyarakat melalui kebijakan pajak. Di sini juga terdapat menjadi dua bagian pajak, yaitu yang pertama ada pajak tinggi dan juga ada pajak rendah. Nah, pajak tinggi ini merupakan pengurangan konsumsi dan juga menurunkan inflasi. Kalau dia yang pajak rendah, yaitu meningkatkan konsumsi ataupun investasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori mengenai pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada teori asuransi. Yang disebut dengan teori ini merupakan negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat harus diwajibkan membayar pajak yang dapat diibaratkan juga sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Yang kedua yaitu terdapat teori kepentingan. Yang dimaksud dengan teori ini ialah pembagian beban pajak pada rakyat juga didasarkan pada kepentingannya masing-masing. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi juga pajak yang akan dibayar. Yang ketiga yaitu teori daya pikul. Teori daya pikul ini termasuk juga ke dalam beban pajak setiap orang sama beratnya. Namun, maka pihak pajak harus membayar sesuai dengan daya pikul masing-masing. Untuk mengukur daya pikul dapat juga dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan unsur objektif dapat juga disebut dengan atau dapat juga diartikan dengan dapat dilihat dari besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu unsur subjektif. Unsur ini juga dapat dikatakan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Yang keempat yaitu teori bakti. Adapun maksud dari teori ini adalah dasar keadilan pada pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga yang berbakti, agar rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Nah, yang terakhir yaitu terdapat teori asas daya beli. Teori juga menjelaskan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat asas domisili ataupun asas tempat tinggal. Asas ini menceritakan mengenai negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, ada asas sumber. Negara juga wajib mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah yang tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, terdapat asas kebangsaan. Asas ini merupakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang keempat, ada asas hukum. Dalam asas ini, pemungutan pajak itu lebih mengacu kepada keadilan. Yang kelima, asas yuridis, menghendaki adanya jaminan hukum yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Penjabaran dari asas ini bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang dengan ketentuan yang tegas dan jelas.
Nah, yang keenam ada asas ekonomi. Asas ekonomi ini menjelaskan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi atau dalam arti tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan. Yang terakhir yaitu terdapat asas finansial. Dalam asas finansial ini dikaitkan juga dengan perhitungan biaya, dibandingkan juga dengan manfaat pemungutan pajak yang perlu diperhatikan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini mengenai materi hukum pajak. Dan adapun kesimpulan dari materi yang saya buat ini ialah, berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak merupakan perangkat hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan antar negara dan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Keberadaan hukum pajak menjadi landasan yuridis yang menjamin kepastian dan keadilan dalam sistem perpajakan. Asas-asas pajak seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas ekonomi menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan pajak agar tidak merugikan salah satu pihak, baik negara maupun masyarakat. Sementara itu, teori-teori pajak seperti teori asuransi, teori kepentingan, teori balas jasa, dan teori daya beli memberikan pemahaman filosofis dan logis mengenai dasar pemungutan pajak oleh negara. Adapun alasan pemerintah memungut pajak merupakan pajak ini tidak hanya dapat sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai alat distribusi kekayaan, pengatur kegiatan ekonomi, pengendali inflasi, serta sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional untuk membiayai penyelenggaraan negara. Dengan memahami seluruh aspek ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan dan tanggung jawab bersama demi terwujudnya kesejahteraan nasional. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan.